Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran klasifikasi materi dan perubahannya. Diagram klasifikasi materi. Perhatikan diagram di slide ini. Di sini ada diagram materi, di mana materi itu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau volume. Makhluk hidup dan yang tidak hidup terdiri atas materi. Contoh, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, batu, kayu, garam, dan benda-benda apa saja di sekitar kita termasuk materi. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tersusun atas materi. Perhatikan gambar wujud materi. Di sini Ibu contohkan adalah komponennya air, di mana air apabila dibekukan dia akan menjadi es. Bentuknya padat. Apabila es dipanaskan, dia akan mencair. Wujudnya adalah cair, contohnya air. Air apabila dipanaskan akan menghasilkan gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung-gelembung udara inilah yang disebut dengan gas. Nah, ini contoh sederhana dari sebuah materi, di mana materi itu mempunyai wujud padat, cair, dan gas. Sifat materi padat, cair, dan gas mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kita lihat terlebih dahulu sifat zat padat. Zat padat mempunyai sifat yaitu bentuk dan volumenya tetap atau tertentu. Kemudian, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Yang ketiga, partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Untuk sifat zat cair, yang pertama, mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Contohnya, kalau kamu menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk seperti gelas. Jadi dia mengikuti tempatnya atau wadahnya atau medianya. Yang kedua, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Yang ketiga, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Kemudian sifat materi gas. 1. Tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. 2. Jarak antar partikel gas sangat renggang. 3. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, ini tabel ini nanti kalian catat di buku catatannya. Kemudian perbandingan jarak antar partikel penyusun materi. Nah, ini perhatikan gambar. Jarak penyusun partikel materi contohnya zat padat. Jaraknya sangat rapat, molekulnya sangat rapat dan tidak dapat bergerak bebas. Kemudian penyusun zat cair, partikel penyusun materinya agak renggang. Dia bisa bergerak tapi tidak terlalu bebas. Kemudian
partikel penyusun materi gas, partikel penyusunnya sangat renggang dan dapat bergerak bebas. Ini contoh gambaran partikel penyusun materi. Kemudian, cara mengklasifikasikan materi. Materi diklasifikasikan berdasarkan bahan penyusunnya. Di alam semesta ini, di lingkungan sekitar kita yang paling dekat, materi diklasifikasikan berdasarkan bahan penyusunnya. Contoh bahan penyusunnya apa saja? Yaitu plastik, logam, keramik, kain atau serat, dan kaca. Contoh plastik. Di rumah kalian pasti ada gelas plastik atau piring yang terbuat dari bahan baku plastik. Kemudian logam. Apa saja contoh logam di rumah? Mungkin saja sendok terbuat dari logam, teralis terbuat dari logam. Kemudian keramik. Misalnya lantai rumah kalian disusun dengan beberapa keramik. Kemudian kain, pakaian yang kalian pakai adalah terbuat dari kain atau serat. Kemudian kaca, contohnya gelas, piring yang berbahan dasar dari kaca. Kemudian Ibu akan memberi tugas. Tugas ini terdapat pada halaman 94 dalam buku paket pelajaran IPA. Kalian kerjakan di buku latihan. Selamat berlatih. Bertemu kembali kita dalam klasifikasi materi bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.